Markus 13 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-36. Untuk menghormati firman Tuhan, saya jemput jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita akan membaca bergantian. Saya akan membaca ayat yang ke-33 dan dalam baca ayat yang ke-34 kita bergantian sampai ayat yang ke-36. Kita sama-sama akan membacakannya. Nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah Tuhan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi buta. Mari kita sama-sama bacakannya. Ayat 37 kita sama-sama. Apa yang Yesus datang, digenapkan semua sekarang, dan segera kita bersama masuk surga buya. Di pintu Yesus Kristus pada di pintu. Dia datang, sudah ada di pintu. Anak-anak mencari dunia, damai dan kesenangannya, karena Yesus datang segera, binasakan semua. Di pintu Kristus Yesus ada di pintu. Dia datang, sudah ada di pintu. Di dunia baru yang indah, kita tinggal selamanya, dan kita hidup di sana tetap selamanya. Di pintu
kami muliakan, Allah pencipta langit dan bumi. Kami datang kepadamu ya Tuhan pada hari Sabat yang kudus dan diberkati ini. Kami datang menyembah Engkau karena Engkau adalah pencipta kami, pemelihara bagi kami, dan penebus bagi kami umat manusia. Terima kasih ya Tuhan untuk sepanjang satu pekan yang kami sudah lalui, di mana Tuhan sudah memberkati kehidupan kami baik pribadi keluarga. Kami boleh ada bersama-sama di tempat ini secara khusus sepanjang satu pekan dalam kebaktian kebanggaan rohani dengan tema The Living Hope. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada ya Tuhan, karena sepanjang satu pekan Engkau telah memberkati kami dengan pemberitaan sabda firman-Mu, sehingga pada saat ini kami boleh kembali datang mensyukuri atas semua kebaikan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Bapa yang penuh kasih, pada sabat yang indah ini juga ya Tuhan, kami mengakui bahwa kami adalah orang berdosa, punya kelemahan dan kekurangan dalam kehidupan kami. Tuhan tolong ampuni kami, sucikan kami, sehingga perbaktian kami, berkat-berkat yang Tuhan telah sediakan di hari Sabat ini dapat menjadi bahagian kami semua. Bapa yang penuh kasih yang bertata dalam kerajaan surga, pada saat yang indah ini ya Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan hamba-Mu, Pendeta Alfianus Salema, yang Kau telah utus untuk ada di tengah-tengah kami sepanjang satu pekan dalam ibadah kebaktian kemauan rohani, dan puncak daripada ibadah kekayaan ini. Hamba Tuhan ini akan berdiri mewakili Engkau dalam memberikan berita pengharapan. Urapan secara khusus menjadi bagian hamba-Mu ini, sehingga penggambaran firman Tuhan yang akan disampaikan dapat menjadi berkat bagi kami semua, mempersiapkan diri kami untuk terus memiliki pengharapan sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Bapa yang penuh kasih yang bertata dalam kerajaan surga, kami juga bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah mengutus pimpinan kami dari divisi Asia Pasifik Selatan, hamba Tuhan Pendeta Francis Amer sebagai Direktur Pendeta Layanan, dan hamba Tuhan Pendeta Ramli Mende sebagai Direktur Pendeta Layanan Uni Kompetensi Kawasan Timur. Boleh ada bersama-sama dengan kami. Kiranya keberadaan kedua hamba-Mu ini dapat memotivasi, memberikan kami berkat-berkat melalui kebenaran sabda firman Tuhan pada sore hari nanti, untuk terus memberikan kami kekuatan, menolong kepada kami untuk dapat menjadi penata layanan yang setia dalam semua rencana-rencana perjalanan pelayanan yang akan dilaksanakan di tanah Papua ini. Biarlah Tuhan juga dapat tolong memberkati. Kami juga bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, karena pada saat ini kami boleh ada di tengah-tengah kompleks wali kota di gedung Lambert Titmau. Terima kasih karena melalui pemerintah wali kota telah memberikan kesempatan bagi kami untuk dapat menggunakan gedung ini, untuk dapat menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami berdoa untuk pemerintahan kota yang ada. Biarlah Tuhan dapat memberkati, kuasa dari surga menjadi bagian mereka, marifat khusus menjadi bagian mereka, sehingga dapat menjalankan kepemimpinan di kota Solong ini dengan baik. Seluruh masyarakat dapat menjalankan aktivitas tanpa kekurangan satu apapun, dan terlebih khusus kami gereja Tuhan, umat-umat Tuhan dapat beraktivitas dan dapat menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapa yang penuh kasih yang bertata dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk jemaat Mispa yang merupakan tuan rumah di dalam ibadah Sabat gabungan pada Sabat ini. Tuhan kiranya memberkati jemaat Mispa dalam semua rencana-rencana pelayanan, dalam semua proyek-proyek pembangunan yang ada. Tuhan kiranya memberkati, dan biarlah jemaat ini akan menjadi mercusuar di tengah-tengah kota Sorong untuk menuntut banyak jiwa-jiwa datang kepada Engkau sebelum Engkau datang pada kali yang kedua. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kesempatan yang indah pada saat ini kami boleh ada bersama-sama di tempat ini untuk menyembah Engkau di dalam perbaktian yang ada. Biarlah ya Tuhan perbaktian kami ini kami serahkan di dalam tangan-Mu. Tuhan kiranya dapat memberkati kami seluruh umat-umat Tuhan yang telah hadir. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa.
Allah itu setia, Ia menepati janji-janji. Di dalam Lukas 4 ayat 25 dan 26 berkata seperti ini. Aku berkata kepadamu, berkata ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel ketika wangi terputus selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika kelaparan yang dahsyat menimpa seluruh negeri. Namun Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Kata-kata yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ini sangat penting bagi kita yang hidup pada zaman ketika dipercayakan dengan kebenaran yang sangat unik. Meskipun banyak janda, pengusaha, pasangan dan pria lajang di Israel yang dapat merawat Elia, tetapi Tuhan memilih untuk tidak memutus hambanya kepada salah satu dari mereka, malahan sebaliknya, Dia melewatkan mereka untuk menyelesaikan misinya. Saudaraku sekalian, Tuhan telah mempercayakan kepada kita kebenaran yang banyak orang tidak sadari dan tidak sepenuhnya dimengerti. Dia telah memberi kita sarana untuk menyebarkan kebenaran ini jauh dan sangat-sangat luas. Jika kita gagal mendukung penyebaran kebenaran ini, Tuhan akan menggunakan individu-individu yang tidak terduga untuk menyelesaikan pekerjaannya. Ini mengingatkan saudara dan saya. Ada sebuah lagu yang menyanyikan sebuah grup beberapa tahun yang lalu. Satu baris dari lagu itu berbunyi sebagai berikut. Semoga Tuhan mempercayai kamu. Panggilan untuk kita saudara-saudara di hari Sabat ini, ketika katanya orang lain terbukti tidak setia, semoga Tuhan akan mempercayai saudara dan saya. Ketika orang lain gagal untuk mendukung pekerjaan Tuhan melalui persepuluhan, bahkan persembahan yang merupakan janji kita kepada Allah dalam presentasi yang kita berikan kepada Tuhan, semoga Tuhan akan mempercayai kita saat kita mengembalikan persepuluhan dan persembahan kita kepada Allah.
Alkitabnya, bawa segala persepuluhan, penuhilah perbendaharaanku, demikianlah sabda Allah. Bawa segala persepuluhanmu dan ujilah Tuhan Allahmu, berkat Allah akan curahkan dengan berkelimpahan kepadamu. Jemaat undang berdiri. Menunggu pada malam. Padamu Allahku puji, yang berikan berkat dan kasih, semesta alam puji lagu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa kami yang berkata di dalam surga, Bapa yang kami pagi membawa kepada kami pada hari Sabat kami bersyukur, kami datang kembali kepadamu. Kami bersyukur berterima kasih untuk berkat yang atas hukum kepada kami dalam pekerjaan kami, dalam usaha masing-masing sepanjang satu minggu yang sudah berlalu. Dan pada hari Sabat kami bersyukur, kami datang kepadamu memohon penyembahan kami dalam kami membutuhkan akan perpuluhan dan persembahan. Kiranya perpuluhan dan persembahan yang telah kami perbuatan itu akan boleh berkenan kepadamu dan akan membantu akan pekerjaan penjualan yang berada di seluruh tahun ini, khususnya untuk daerah misi kabupaten. Hamba berdoa untuk berkat-berkat yang bersedia di dalam pembagian keluarga masing-masing. Kiranya itu juga kami akan gunakan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati kami Tuhan untuk minggu-minggu akan datang, dan kiranya dengan berkat Tuhan kami ada sama-sama kita lakukan kami itu dapat kami memberikan dengan kelimpahan dan kelimpahan. Terima kasih Tuhan dalam permohonan kami. Dan kami persembahkan dalam nama Yesus. Amin.
Dia kan datang
buku atau bulat? Dunia kita buku atau bulat? Aja ada buku, dunia buku. Baiklah saudara sekalian, selamat hari Sabat bagi kita semua. Shalom. Pada Sabat yang indah ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh berada di ibadah Sabat Sesorong Raya. Kita boleh ada bersama-sama di tempat ini untuk mensyukuri semua kebaikan Tuhan yang Tuhan buat di dalam kehidupan kita. Dan tentunya lebih daripada itu, kita datang di tempat ini untuk menyembah Tuhan sebagai pencipta dan juru selamat dalam kehidupan kita. Kita juga bersyukur karena sepanjang satu pekan dalam ibadah kebaktian kebawah rohani dengan tema The Living Hope, semua sudah dapat berjalan dengan baik. Dan pada saat ini puncak daripada kegiatan KKR tersebut, kita boleh ada bersama-sama dalam ibadah sama. Dan saya izinkan saya mewakili pimpinan gereja Masehi APEK hari ke-7 hamba Tuhan Pendeta Hugo Wambro yang tidak sempat bersama-sama dengan kita pada saat ini karena hamba Tuhan Pendeta Hugo Wambro sebagai pimpinan gereja daerah misi Papua Barat Daya sekarang ini berada di wilayah Raja Ampat juga dalam pelayanan untuk kegiatan KKR yang dilaksanakan di wilayah Kepulauan, sehingga hamba Tuhan Pendeta Hugo Wambro tidak sempat bersama-sama dengan kita. Namun hamba Tuhan Pendeta Hugo Wambro menitipkan
dikenal maka disayang, tak dikenal maka tak disayang. Amin. Walaupun hamba Tuhan pembicara kita pada sahabat ini sudah berbicara dari malam ke malam, namun saya yakin ada juga dari umat-umat Tuhan yang tidak sempat hadir dalam sepanjang satu pekan. Dan izinkan saya untuk memperkenalkan pembicara kita yang akan memberitakan firman Tuhan di sahabat ini. Hamba Tuhan Pendeta Alfianus Salepang sebagai Direktur Komunikasi Unit Conference Indonesia Kawasan Timur. Dan juga kita berterima kasih karena istri daripada hamba Tuhan Pendeta Salepang boleh ada bersama-sama dengan kita. Dan nanti saudara akan lihat keluarga hamba Tuhan ini selain membawakan kebenaran firman Tuhan, namun mereka juga akan membawakan lagu pujian. Amin. Ini orang ada bilang bukan kaleng-kaleng, namun mereka memiliki suara yang merdu. Kemarin waktu latihan di sini saya sempat dengar luar biasa. Pasangan yang Tuhan sudah ikat, mereka punya talenta, punya kemampuan untuk menjadi berkat bagi kita. Izinkan saya menyebut dengan kasih Ibu Darla Sualang Salepang berada bersama-sama dengan kita, dan keluarga hamba Tuhan Pendeta Salepang telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu Arion dan Aluna Salepang yang tidak sempat bersama-sama dengan kita pada sahabat yang indah ini. Saudara sekalian, ada begitu banyak pengalaman pelayanan dari hamba Tuhan Pendeta Salepang, dan sampai saat ini Tuhan sudah mempercayakan hamba Tuhan ini sebagai Direktur Komunikasi Unit Conference Indonesia Kawasan Timur. Sehingga dalam sepanjang kegiatan ibadah KKR, bahkan sampai saat ini, pendeta ini berbicara tidak ada halangan, karena timur yang ada di bawah ini, Direktur Komunikasi daerah juga sudah mempersiapkan dengan baik semua alat-alat yang ada, sehingga hamba Tuhan Pendeta Salepang bisa menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Kita juga bersyukur dan berterima kasih karena di tengah-tengah kita, pimpinan kita dari Divisi Asia Pasifik Selatan sebagai Direktur Penatalayanan yang boleh ada bersama-sama dengan kita, yang tadi sudah diperkenalkan di dalam pelayanan perorangan, yaitu hamba Tuhan Pendeta Francis Amer sebagai Direktur Penatalayanan Divisi Asia Pasifik Selatan yang boleh ada bersama-sama dengan kita, dan sampai pada sore hari nanti akan ada di tempat ini. Jadi saudara-saudara sekalian, umat Tuhan, rugi kalau Anda meninggalkan tempat ini. Marilah kita hadir dari pagi ini sampai pada penutupan sabat, karena kita akan mendengarkan pengabaran firman Tuhan yang akan dibawakan dan seminar akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Francis Amer, dan didampingi oleh hamba Tuhan Pendeta Ramli Mendes sebagai Direktur Penatalayanan Unit Conference Indonesia Kawasan Timur. Terima kasih banyak untuk pimpinan kita dari divisi dan unit boleh hadir bersama-sama dengan kita pada sabat yang ini. Oleh karena itu, pada sabat ini kami mengundang hamba Tuhan Pendeta Alfianus Salepang bersama dengan Ibu Pendeta Francis Amer dan Pendeta Ramli Mendes untuk boleh berada di bagian depan untuk menerima tanda ucapan selamat datang dari daerah misi Papua Barat Daya. Kami minta Ibu Selamat, Ibu Wadua, Ibu Olin, dan Ibu Rubiak untuk boleh ada di depan untuk memberikan menyematkan ucapan selamat datang. Sebagai informasi, saudara sekalian, istri dari hamba Tuhan Pendeta Alfianus Salepang, Ibu Darla Sualang Salepang, sebagai bendahara di Universitas Kelabat Air Mandiri. Jadi memang anak-anak kita yang sekolah di sana langsung berkomunikasi dengan bidang keuangan, yaitu Ibu Darla Sualang. Biasanya kalau di Papua selain noken, pasti
nanti ada mahkota yang diberikan, dan ini adalah tanda ucapan selamat datang dan penghormatan kepada pimpinan kita yang boleh hadir bersama-sama dengan kita pada Sabat ini. Selamat datang, Tuhan memberkati. Demikianlah perkenalan dan ucapan selamat datang yang kita sudah ikuti bersama, dan selanjutnya saya serahkan kepada pembawa ayat ini. Bapak Ibu Saudari, ayat tema kita pada surat ini terdapat dalam Lukas 21 ayatnya 28. Lukas 21 ayat 28 yang berbunyi, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Jemaat undang berdiri, kita menyanyikan lagu tema dari dengan mengakui segala keterbatasan dan kelemahan kami, Tuhan. Kami memohon tuntunan Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami agar mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Gunakanlah hamba-Mu menjadi saluran penyampaian firman saat ini. Kiranya nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Yesus. Selamat hari Sabat. Sekali lagi, selamat hari Sabat. Puji Tuhan. Yang bersuka cita hari ini boleh katakan amin. Terima kasih. Sabat ini menjadi sabat yang penuh sukacita bagi kita semua. Tidak hanya oleh karena sabat adalah satu hari yang Tuhan jadikan khusus bagi umat manusia, agar manusia dapat bersekutu bersama. Istimewa yang utama adalah dengan Sang Pencipta. Kita sudah pelajari pelajaran di malam kedua. Tetapi juga kesempatan bagi kita untuk saling menguatkan, datang bersama-sama di dalam satu tempat untuk beribadah kepada Tuhan. Sabat ini juga menjadi istimewa oleh karena kita
dihadiri oleh tamu kita, pimpinan kita dari Divisi Asia Pasifik Selatan. Sekali lagi secara pribadi saya ucapkan selamat datang Pendeta Francis Amer, dan bersama juga rekan sekelainan di kantor ini Pendeta Mende. Terima kasih melengkapi sukacita kita bersama-sama pada sahabat hari ini. Sebelum saya mulai lanjutkan kabar saja ini, mohon izin saya rasa berat di kepala karena ini mahkota kebesaran. Saya izin buka panitia ya. Rasa kepala suku saya di sini. Oke. Ya, sudah dirinya saudara. Ini tensi 3 malam lalu tinggi tambah kepala lagi pakai mahkota berat. Baik, saudara yang kasih dalam Tuhan. Hari ini kita belajar satu pekabaran yang akan melengkapi semua seri pembelajaran kita mulai dari malam pertama. Bagi saudara yang mungkin tidak sempat datang di malam yang pertama, saya coba beri sedikit ringkasan. Di malam pertama kita belajar tentang, ada ingat, harapan di tengah kegelapan. Di mana ketika situasi awal dunia ini, dunia diciptakan, sebelum Tuhan mengintervensi dengan menjadikan terang, bagaimana situasi dunia saat itu? Kacau, tidak teratur, kosong dan gelap gulita. Lalu Tuhan memberikan pengharapan ke dunia ini dengan menciptakan terang sebagai pencipta di hari pertama. Dan kita tahu bahwa terang itu adalah firman, dan firman itu adalah Yesus yang memberikan terang di dalam perjalanan kita di dunia ini. Lalu di hari kedua kita belajar tentang harapan di tengah kekacauan. Ada hikmah ilahi, ada hitungan ilahi, di mana pekan penciptaan diakhiri oleh satu puncak momen untuk memperingati kejadian dunia ini, dan juga menjadi tanda kepemilikan antara Allah sebagai pencipta dan kita sebagai ciptaan. Jadi Anda dan saya beribadah di hari Sabat sebagai tanda pengakuan bahwa Allah adalah pencipta, bukan sekedar hari apa kita beribadah, tetapi siapa yang kita sembah. Itu pentingnya memelihara hari Sabat. Lalu kemudian di hari ketiga kita belajar tentang harapan di tengah konsekuensi dosa. Kita ketahui ada 3 macam jenis kematian setelah nenek moyang kita jatuh dalam dosa. Kematian pertama apa? Kematian fisik, di mana seseorang akan mati oleh karena tubuhnya sudah panas dari yang tadinya bakar. Lalu kemudian kematian kedua mati rohani yang terjadi secara instan ketika ada dan mau jatuh dalam dosa saat itu. Kematian adalah perpisahan dari Tuhan. Dan yang ketiga adalah kematian kedua yang disebutkan dalam kitab Wahyu, apa? Kematian kekal. Kalau saya dan saudara mati jasmani, mati fisik, ada harapan. Ya, Yesus berkata dalam Yohanes 11, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepada Dia akan hidup walaupun ia sudah mati secara fisik. Tapi kalau saya dan saudara mati rohani lalu tidak bertobat, maka kematian kekal akan menjadi bagian kita. Di mana berikutnya kita belajar tentang harapan di tengah kuasa dosa. Di mana setiap manusia yang lahir di dunia ini memiliki sifat alami berdosa. Yang artinya tendensi kecenderungan setiap manusia adalah berbuat dosa. Itu sebabnya kita butuhkan Yesus sebagai juru selamat kita. Hukum diberikan untuk sebagai sarana kita menyambut kasih karunia Allah yang adalah keselamatan itu. Dan iman kita diwujudkan melalui penundukan. Yang ketiga, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jelas ya. Jadi hukum tidak menyelamatkan, tapi penting untuk keselamatan. Amin, saudara. Dan tadi malam kita sudah belajar tentang harapan dalam hidup baru. Di mana setelah kita berkomitmen kepada Yesus, kita meninggalkan manusia lama. Tadi saudara dengar penyampaian dari Pendeta Amer di pelayanan perorangan. Kita tidak bisa memperoleh atau menerima hak yang baru kalau hak yang lama tidak ditinggalkan. Tidak bisa Roh Kudus dan Roh hidup di dalam satu hati.
Itu sebabnya perlu komitmen total. Karena kita belajar perubahan total, transformasi, metamorfosis. Ada tiga hal, 3 langkah untuk menjadi atau membuat kita berubah secara total. Yang pertama, Roma 12 ayat 1-3. Yang pertama apa? Fix your attention on God. Pastikan pandangan hati kepada Tuhan. Jangan lihat orang dalam perjalanan iman kita. Lalu yang kedua, recognize, sadari, kenali apa yang menjadi kehendak Allah untuk Anda dan saya. Lalu setelah kita mengenali kehendak Tuhan dalam hidup kita, apa yang ketiga? Quickly respond to it. Dengan segera, jangan tunda-tunda. Kalau Anda tahu kehendak Tuhan, rencana Tuhan, perintah Tuhan, bagi saya dan saudara, jangan tunda-tunda. Dengan cepat, segera ambil keputusan. Maka apa katanya setelah 3 hal ini? Engkau akan diubahkan dari dalam keluar, from inside out. Itu kita sudah pelajari tadi malam. Nah, sahabat ini kita akan belajar satu pelajaran yang menjadi kesimpulan dari seri kita sepanjang minggu ini, yaitu puncak pengharapan. Di malam pertama kita ada 3 pertanyaan mendasar manusia. Pertanyaan pertama apa? Dari mana kita datang? Yang kedua, bikin apa kita di dunia ini? Mengapa kita berada di sini? Apa tujuan kita berada di sini? Dan kita sudah jawab itu di malam keempat. Bagaimana ketika Tuhan setelah menciptakan manusia diberikan mandat untuk mengatur, menguasai, menata. Dari sini ibu kata steward. Sebentar sore saudara jangan pulang, ada makan siang disiapkan. Kita belajar lebih dalam tentang ini stewardship. Karena ini mandat Tuhan saudara. Mandat Tuhan. Anda tidak lakukan ini dengan betul. Ada satu kutipan yang kita baca di malam Kamis malam. Kesetiaan Anda kepada Tuhan dinilai dari setiap rupiah yang Anda gunakan atau setiap harta yang Anda kelola di dunia ini. Pastikan saudara hadir sebentar sore. Kita akan bahas lebih dalam. Dan saat ini kita akan menjawab pertanyaan ketiga, yaitu kemana kita pergi? Kemana kita pergi? Kalau hidup ini hanya sekedar hidup, mohon maaf, binatang juga hidup, bukan? Ingat apa yang membedakan kita dengan binatang? Sebagaimana kita Allah yang mulia manusia, dari dimensi fisik, mental, sosial, rohani adalah rohani. Binatang tidak memiliki aspek rohani, saudara. Jadi kalau ada orang manusia yang tidak benar kehidupan rohani, bahkan dia tidak menjadi manusia yang rohani, disamakan dengan apa? Binatang. Karena hanya itulah satu-satu pembeda kita dengan ciptaan yang baru. Bahwa manusia menjadi mulia karena dia diciptakan dengan gambar, sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Dan kita melihat itu di dalam diri Yesus Kristus. Bagaimana Yesus berkata sama Tuhan? Lalu Yesus bertambah besar, aspek fisik, dan hikmatnya lengkap. Lalu apa lagi? Dan dia dikasihi oleh Allah, hubungan dengan Allah spiritual dan manusia, dimensi sosial. Keempat, dimensi ini harus hidup di dalam diri kita. Dan kemana kita akan pergi dengan keempat aspek hidup yang kita hidupkan di dunia kita. Mari kita baca ayat ini sama-sama. Terlalu besar. Ya. 1, 2, 3. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Jadi ayat ini mengatakan bahwa peristiwa kedatangan Yesus atau penyataan kemuliaan Allah secara sepenuhnya kapan itu? Ketika Yesus datang menjadi apa katanya? Penggenapan pengharapan. Saya mau ganti, saya mau parafrase. Penggenapan pengharapan artinya apa? Puncak pengharapan. Akhir dari segala pengharapan kita di dunia ini
adalah ketika Yesus menyatakan dirinya atau Tuhan menyatakan dirinya di dalam kemuliaan. Di dalam kemuliaan. Di dalam buku A Night to Remember tahun 1955, buku ini ditulis oleh Walter Moore. Ada satu kisah yang diceritakan di sana. Kisah ini adalah kisah yang terkenal. Adalah kisah sepasang anak manusia yang bernama Hans dan Katie Marshall. Kisah ini terjadi bertepatan dengan tenggelamnya kapal Titanic. Kita tahu ada filmnya. Tapi kisah ini bukan kisah yang diceritakan di film Titanic, yang dimana siapa pemerannya? Jack and Rose, ya, Leonardo DiCaprio dengan siapa? Kate Winslet. Ini adalah kisah yang ditulis berdasarkan kisah nyata. Nah, Hans dan Katie adalah sepasang kekasih yang baru saja menikah. Lalu sebagai hadiah dari pernikahan, bukan menikah, sepasang kekasih yang berencana untuk menikah. Dan sebelum mereka menikah, mereka putuskan untuk pergi menikmati pelayaran perdana kapal Titanic. Saat itu kapal ini adalah kapal pesiar yang terbesar. Saudara bisa baca dia punya fakta-fakta keunikan kapal ini. Bahkan salah satu kapal yang paling terkenal di dalam sejarah yang dicatatkan, perancangnya, arsitek kapal ini mengatakan saking hebatnya kapal ini Tuhan sendiri karena tidak bisa tenggelamkan. Ya. Dan ketika Hans dan Katie mulai naik di kapal ini, mereka mulai menikmati suasana kapal. Mereka mulai pergi makan malam selayaknya sebagai seorang sepasang kekasih. Setelah mereka menikmati pesta, menikmati jamuan makan malam di kapal yang indah yang megah bersama dengan bangsawan-bangsawan lainnya, tiba-tiba menjelang jam 2 malam, ya sekitar jam 2 malam, mereka memutuskan untuk kembali ke kamar mereka. Waktu mereka kembali ke kamar mereka, Hans dan Katie mulai berjalan melewati beberapa dek kapal. Sebelum sampai di kamar mereka, tiba-tiba ada satu getaran yang Hans rasakan. Pada mulanya Hans berpikir, ini mungkin karena saya terlalu banyak minuman keras. Mungkin dia sedikit pusing. Tapi seketika dia berhenti, lalu dia tanya kepada Katie. Dia kata, Katie, apa kamu merasakan ada bencana? Katie juga bilang, ya, saya rasa. Dan sontak semua situasi orang-orang di sekitar mereka menjadi hening seketika. Waktu ada getaran itu, di dalam keheningan yang sementara mereka rasakan, tiba-tiba seseorang berteriak dengan suara yang nyaring mengatakan, kapal menabrak bongkahan es! Kapal menabrak bongkahan es! Lalu alarm kapal dibunyikan. Segala sirene yang ada di kapal itu memperingati penumpang akan tanda bahaya dibunyikan, saudara. Sontak saat itu semua situasi menjadi panik. Semua orang berusaha untuk menyelamatkan diri tanpa terkecuali Hans dan Katie. Lalu apa yang dilakukan Hans? Hans langsung pergi memeluk, coba menenangkan Katie di situasi yang serba panik semua orang. Lalu dia katakan, Katie, jangan khawatir, ya. Kita akan melalui peristiwa ini. Ada saya di sini, jangan khawatir. Lalu saudara-saudara yang dikasih, semua orang tiba-tiba keluar dari kamar mereka. Mereka semua berlari mencari pertolongan, menuju ke kapal penyelamat, kapal Scotch yang ada di kapal pesiar. Karena semua orang panik, saudara. Ya, kita bisa bayangkan bagaimana situasi panik di dalam ruangan yang terbatas. Maka apa yang terjadi? Orang berdesak-desakan. Orang mulai memikirkan diri mereka masing-masing. Pokoknya saya harus sampai ke kapal Scotch terlebih dahulu. Melihat situasi yang sementara urgent, emergency, darurat,
Hans melihat ini kalau tidak ada sesuatu yang saya lakukan, kita bisa terjebak di sini. Lalu Hans berpikir, dia mulai dapat ide untuk mengambil shawl yang kain leher. Lalu dia ambil shawl itu, lalu dia ikatkan di tangannya yang satu, lalu dia ikatkan ujung yang lain di tangannya Katie, tunangannya. Dan ketika dia ikatkan, dia katakan kepada Katie, apapun yang terjadi, jangan pernah lepaskan shawl ini. Jangan pernah lepaskan. Kita akan terobos kerumunan, kita akan selamat dari peristiwa malam ini. Lalu mereka mulai berjalan, berusaha dengan sekuat tenaga menerobos kerumunan yang ada. Di tengah kepanikan yang ada, di tengah himpitan yang ada, saudara, Katie terjatuh. Dan karena Katie terjatuh, di sisi lain tangannya sementara terikat dengan shawl. Dan Hans tidak tahu karena begitu ramainya orang-orang, dia tidak tahu Katie sudah terjatuh. Jadi sementara dia coba lari dengan himpitan orang, Katie mulai terseret. Katie mulai terinjak-injak, dihimpit oleh kerumunan orang-orang yang berusaha melarikan diri. Lalu Katie pikir, aduh ini kalau saya dalam posisi begini dia tidak bisa berdiri, saudara. Dia bayangkan, lebih baik saya lepaskan ikatan ini dan berharap di luar sebentar saya bisa ketemu dengan Hans. Dan betul, dia lepaskan ikatan itu tanpa menyadari itu adalah terakhir kalinya mereka ketemu. Waktu dia lepaskan, singkat cerita, Hans sampai di luar di kapal sekoci. Sementara kapal sekocinya diturunkan, lalu dia sadari Katie sudah tidak ada. Lalu dengan inisiatif Hans katakan, saya harus kembali ke dalam. Saya harus kembali ke dalam menemukan Katie. Di sisi yang lain dari kapal, Katie sudah berhasil sampai di kapal sekoci. Dan akhirnya penyampaian dari anak buah kapal waktu itu, ini adalah sekoci yang terakhir. Kalau Anda tidak turun, Anda tidak naik di kapal ini, tidak ada lagi kapal penyelamat yang sisa. Katie melihat, coba mencari Hans, dia tidak lihat Hans. Katie berpikir mungkin dia sudah naik kapal tadi, kapal sebelumnya. Jadi Katie memilih untuk naik di kapal sekoci, di kapal penyelamat yang terakhir. Dan singkat cerita, sampailah Katie di dermaga. Lalu petugas mulai menolong, memberikan pertolongan pertama bagi korban penumpang. Pada malam itu, saudara-saudara, ya, pasangan ini, mohon maaf, di awal tadi Katie dan Hans ini adalah pasangan yang baru menikah. Jadi ini adalah hadiah bulan madu mereka untuk pergi ke New York, berlayar dari Southampton ini. Bulan madu yang indah pada malam hari itu berubah menjadi bencana yang besar. Perpisahan antara Hans dan Katie. Waktu Katie sudah sampai di dermaga, beberapa waktu kemudian dia coba cari di daftar nama-nama penumpang yang menjadi korban yang hilang. Dia pergi berulang kali tanya kepada petugas, tidak ada nama Hans di sana, tidak ada nama suaminya di sana. Dan Katie yakin di dalam hatinya suaminya masih hidup, suaminya masih hidup, dan dia yang yakin berharap suaminya akan datang. Berbulan-bulan lamanya dia menunggu suaminya dengan kesendiriannya, dengan keyakinan suami saya masih hidup dan dia akan kembali. Tapi yang namanya manusia, saudara, pada akhirnya seiring waktu berjalan, Katie tidak tahan lagi di dalam penantiannya. Lalu ada satu pria yang mendekatinya dan singkat cerita mereka menjalin hubungan. Dan pada akhirnya mereka akan melangsungkan pernikahan. Undangan sudah dibagikan. Lalu tibalah hari H perkawinan. Semua orang sudah ada di gereja di satu tempat untuk memulaikan menyaksikan pernikahan yang bahagia. Sementara mereka berjalan ke altar, pendeta sudah ada di depan, siap untuk memberkati pasangan ini. Tiba-tiba
ada orang asing yang berjalan dari depan pintu sana. Sontak semua hadirin penasaran, siapa yang orang tidak diundang dengan tidak memakai pakaian pesta. Tiba-tiba dia jalan pelan-pelan maju ke altar. Lalu dia berteriak, "Kenapa kamu tidak tunggu saya?" Dengan tatapan yang bercampur amarah, bercampur kecewa, kesedihan melihat kepada Katie. Orang itu adalah Hans, suaminya yang dia tunggu-tunggu. Dia berkata, "Kenapa kamu tidak tunggu saya?" Saat itu dengan perasaan yang bingung, kaget, juga ada rasa marah dari diri Katie, dia jawab, "Berapa lama lagi saya harus tunggu kamu?" Hans katakan, "Kenapa kamu tidak tunggu saya? Berapa lama lagi saya harus tunggu kamu?" Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika Yesus datang pada kali yang kedua, kira-kira kalau Tuhan tanya kepada orang-orang yang tidak tahan menantikan kedatangan Tuhan, "Kenapa kamu tidak tunggu saya?" Kira-kira kita mau jawab apa? Dari sejak nenek moyang kita, bahkan kita baca di Yohanes 4, kita katakan coba kemudian sudah sampai hari ini Yesus belum datang. Ada banyak orang yang berpaling dari imannya di dalam menantikan kedatangan Yesus. Mereka berpaling ke lain hati. Kita tidak mau ketika Yesus datang bertanya kepada kita, "Kenapa kamu tidak tunggu saya?" Ayat ini katakan, yang pertama harus kamu tahu ialah bahwa pada hari zaman-zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Perhatikan, akan tampil apa? Pengejek-pengejek. Apa isi ejekannya? Ayat selanjutnya. Kata mereka, "Di manakah janji tentang kedatangannya?" Jadi pengejek-pengejek ini, mereka adalah orang yang tahu tentang pekabaran kedatangan Yesus. Perhatikan apa kata selanjutnya. "Sebab sejak Bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan." Jadi pengejek-pengejek yang akan timbul di hari selamat adalah mereka yang tahu tentang kedatangan Tuhan, tapi mereka berpaling, memutuskan untuk tidak percaya lagi dengan janji itu. Mundur dari iman mereka. Mengapa saudara? Ada banyak faktor. Ayat ini katakan di Yohanes pasal 14 ayat 1-3. "Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Aku akan datang kembali." Itu janji Yesus. Banyak orang-orang saat ini masih pusing, masih bimbang, saya selamat atau tidak. Kira-kira saya punya tempat di surga atau tidak. Urusan selamat atau tidak itu urusan Tuhan. Kita tidak perlu khawatir dengan itu. Masa tidak percaya dengan janji Yesus? Tapi banyak orang fokusnya adalah bagaimana saya supaya selamat, bagaimana saya supaya mendapat tempat dalam kerajaan surga. Lupa dengan kewajiban misi yang Tuhan berikan. Matius 28-20, dan Matius sudah baca. Mereka lebih sibuk untuk cari-cari surga. Padahal itu urusan siapa? Tuhan. Mereka lupa akan kewajibannya di sini. Kita akan lihat apa yang kita perlu lakukan sambil menantikan kedatangan Yesus untuk menggenapi janjinya. Masalah saya masuk surga atau tidak itu urusan Tuhan. Percaya saja sama Tuhan. Amos pasal 4 ayat 12. "Sebab itu demikianlah akan dilakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Bersiaplah bertemu dengan Allahmu, hai umat-umat di kota Sodom. Bersiaplah bertemu dengan Allahmu, hai umat-umat Tuhan di daerah distrik Papua Barat Daya." Amin, saudara. Ini panggilan Tuhan kepada kita saat ini. Namun sayangnya, banyak orang sibuk mempersiapkan hal yang lain, gantinya bersiap bertemu dengan Allah. Banyak orang sibuk mempersiapkan bagaimana datang ke tempat ini. Sebelum tadi ya, kita semua bersiap kan. Ada yang mandi, ada mungkin juga sudah tidak sempat mandi.
persiapan datang ke tempat ini. Orang seringkali sibuk mempersiapkan saat mereka mau pertama kali masuk sekolah. Orang seringkali sibuk mempersiapkan bagaimana mereka ketika sudah mau tamat. Orang sibuk mempersiapkan diri saat mencari pekerjaan. Orang sibuk mempersiapkan diri saat mau menikah. Anda tahu ya, bagi sibuk sekali. Yang sedikit lagi hati-hati. Orang sibuk mempersiapkan diri dalam banyak hal, saudara. Orang sibuk mempersiapkan diri ketika mulai dekat masa pensiun. Yang harus ada persiapan. Orang sering sibuk mempersiapkan diri ketika mereka mau bepergian kemana? Ke suatu tempat. Bahkan orang mati pun harus bersiap. Di kota-kota besar tanah untuk kuburan, mahal sekali, saudara. Di mana yang sering kita memadukan sekitar karena satu kaki itu berapa? 50 juta. Jadi kalau ada yang mau mati terus belum punya kos, sabar dulu, tahan. Belum siap. Ya. Banyak yang perlu disiapkan di dunia ini. Sampai orang lupa mempersiapkan yang paling penting, yaitu bersiap untuk bertemu dengan Tuhan. Kenapa kita perlu bersiap? Perhatikan ini, 2 Petrus 3:10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti penyusup. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Semua yang ada di dunia ini katakan kenapa? Hangus. Bahkan dunia yang tinggal ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada panitia melalui kepada pemerintah kota melalui panitia yang sudah mempersiapkan fasilitas yang hebat. Kemarin saya cek gedung ini, alat-alat itu canggih-canggih, saudara. Terima kasih. Maaf, biar gagah gedung ini ketika Yesus datang harus habis. Kalau saudara punya rumah 2, 3, 4, 15 lantai di rumah, habis. Saudara punya mobil Tesla atau apa yang canggih sekarang, habis. Punya tanah banyak, habis. Kalau ada satu gereja yang sibuk menimbun atau menumpuk uang kas jemaat, ada gereja yang bangga waktu di laporan keuangan berapa uang kas kita? 300 juta. Tapi tidak ada pekerjaan penghasilan yang dilakukan. Jadi kebanggaan gereja itu adalah kalau kas jemaat banyak. Saya mau katakan saudara yang ingatkan kita, kalau Yesus datang besok itu 300 juta di kas jemaat, habis. Ya, habis. Jadi apa yang kita mau pertahankan di dunia ini? Itu sebabnya Alexander the Great, ya, Alexander Agung, pemimpin kerajaan Yunani yang terkenal hebat di dalam strategi perang, memiliki kepemimpinan yang luar biasa. Dia menaklukkan kerajaan Media Persia di usia yang masih sangat muda dan wilayah-wilayah lain. Dia katakan sebelum meninggal begini kepada istrinya, istriku, apabila aku mati, aku minta engkau menubangi peti mati itu di sebelah kiri dan kanannya, dan engkau harus mengeluarkan tanganku dari peti mati itu, agar apabila orang datang untuk menyaksikan jasadku, mereka akan melihat dengan tangan kosong aku datang ke dunia ini, dengan tangan kosong pula aku akan kembali. Kita datang ke dunia tidak bawa apa-apa, saudara. Kita mati tidak bawa apa-apa. Jangankan harta, ya. Ini gigi, opak punya gigi ini. Gigi ada yang lahir bayi lihat sudah ada giginya? Belum pernah ya. Kalau ada terjadi itu ya dari gigi dan kaki itu. Tidak ada. Gigi saja gigi yang nempel di diri kita tidak bawa sudah lagi. Itu sebabnya kalau orang sudah suntuk usia, sudah mau mati, orang belum bawa tanah, gigi bilang sama opa, opa, datang sendiri-sendiri, pulang sendiri-sendiri. Gigi sudah mulai rontok. Kenapa? Begitu alaminya.
apalagi harta. Kita datang tidak bawa apa-apa, kita pulang tidak bawa apa-apa. Sekarang pertanyaannya, kapan Tuhan datang? Secara umum kita bisa bagi kedatangan Tuhan dalam 3 hal. Yang pertama, Tuhan sudah datang, kedatangan Yesus melalui Yesus. Lalu yang kedua adalah Tuhan sedang datang melalui kedatangan Allah Roh saat ini ada di dalam hati kita, bertanda di hati kita. Korintus katakan tubuhmu adalah baik Roh Allah. Dan yang ketiga adalah Tuhan akan datang. Tuhan akan datang. Artinya nanti saya mau fokus kepada bagian ketiga. Tuhan akan datang. Saya mau mulai dengan ayat ini untuk melihat bagaimana kedatangan Tuhan yang menjadi puncak pengharapan manusia. Ketika Yesus yang seperti saya datanglah murid yang bercakap kepadanya dan bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatangan. Perhatikan, muridnya punya pertanyaan adalah bila manakah. Apa artinya ini? Kata pertanyaan untuk menanyakan apa? Waktu. Bila manakah? Kapan kedatangannya? Lalu perhatikan jawaban Yesus. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah. Yang ditanya kapan, Yesus jawab, waspada. Kira-kira struktur bahasa ini nyambung atau tidak? Tidak nyambung. Dan itulah hebat Yesus. Setiap kali, kalau sudah baca kitab Injil, beberapa kali dalam pertanyaan murid-muridnya seorang Farisi, Yesus jawab pertanyaan dengan pertanyaan, atau Yesus jawab pertanyaan dengan seperti model begini. Dia jawab dengan mengalihkan fokus pertanyaan mereka kepada hal yang penting, substantif. Jadi gantinya Yesus jawab kapan? Yesus jawab waspada. Waspada untuk apa? Supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Perhatikan kata menyesatkan diulang-ulang di ayat ini. Ini penting, saudara. Kalau kita tidak perhatikan hal ini, bahaya. Secara khusus kalau sudah baca satu perikop ini, itu kata menyesatkan diulang-ulang. Apa artinya menyesatkan banyak orang? Menggunakan otoritas Mesias, mengaku sebagai Mesias. Apa artinya? Bukan pakai nama Mesias ya, mana saudara? Bukan dengan berarti dia pakai nama Messi atau Messi yang jago sepak bola itu kan sering dipanggil di Messiah. Bukan hanya sekedar vocabulary, bukan dengan kata-kata, tapi dengan menggunakan apa? Otoritas kuasa Mesias, termasuk mengampuni dosa. Makanya waktu Yesus mengampuni orang lumpuh yang disembuhkan, orang Farisi protes kan? Blasphemy, penghujatan. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang punya kuasa mengampuni dosa. Tapi ada orang-orang saat ini, kelompok-kelompok tertentu yang mengaku bisa mengampuni dosa. Hati-hati. Saya mau ajak kita lihat perbandingan ayat ini supaya kita dapat poin tentang menyesatkan. Di versi Lukas dikatakan, jawabnya waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Kalau versi Matius dia katakan jangan ada orang yang menyesatkan. Sama-sama katanya menyesatkan, disesatkan, tapi ini beda saudara. Menyesatkan ini kata aktif. Artinya ada orang menyesatkan, dia dengan aktif menyesatkan orang. Disesatkan kalimat pasif, artinya saya bisa disesatkan karena kelakuannya orang. Dan kalau saya tidak punya pengetahuan, tidak punya hikmat, maka saya disesatkan. Oke? Cara kita mengerti ini. Nah, yang terjadi di sini, kamu akan disesatkan sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, perhatikan kalimat penyesatannya. Akulah dia, dan berkata saatnya sudah dekat. Ini banyak saudara, ini penting. Apa kalimat penyesatannya? Akulah dia dan
Saatnya sudah dekat. Perhatikan ini yang garis merah ini, warna merah. Saatnya sudah dekat. Saat apa? Kedatangan Yesus. Pertanyaan saya, pendeta, gereja Advent kan selalu bakal kedatangan Yesus. Apakah kita sesat? Saya bilang bukan. Apakah kita sesat? Karena kalimat kesesatannya adalah orang-orang akan bilang kepada saatnya sudah dekat. So mau datang Tuhan Yesus. Saya mau kita mengerti susah. Waktu COVID lah, bahkan sebelum COVID, setiap kali pergantian kepemimpinan di Amerika sana, saya tidak tahu, sejak saya lahir dari Advent, orang ini orang Advent selalu berfokus ke Amerika. Apa yang terjadi di sana selalu mempengaruhi situasi iman dalam gereja Advent. Banyak postingan-postingan ketika setelah selesai pemimpin Amerika dipilih, dan Joe Biden contohnya, oh semua dekat undang-undang hari ini, semua datang Yesus. Joe Biden presiden Amerika agama apa? Katolik. Semua dia itu yang mengenai undang-undang hari ini sudah siap, harus siap. Ternyata sampai dia diganti tidak jadi. Bahkan sebelum Joe Biden, Obama, tokoh kulit hitam pertama yang menjadi presiden Amerika, orang yang demokratis, dia akan membuka semua kerjasama dunia. Tidak, ya. Lalu kemudian paus terakhir siapa? Paus siapa yang terakhir? Baru dipilih? Paus Yohanes, Paus Leo. Ya. Oh, paus pertama orang Amerika. Sekarang terbalik. Tadi presiden pertama Amerika, Presiden Joe Biden, Presiden Amerika agama Katolik. Sekarang paus orang Amerika. So dia ini yang mau bikin undang-undang hari ini. Oh, Yesus mau datang. Saudara, saya tidak menyalahkan Anda punya pemahaman ini, tapi saya mengingatkan hati-hati. Kenapa? Kalau saya punya iman didasarkan oleh hanya peristiwa-peristiwa seperti ini, maka iman saya dibangun dengan semangat panas-panas ayam, TA. Ya, nanti saya siap kalau siapa presiden Amerika. Jadi imannya, persiapannya bergantung sama siapa presiden Amerika, siapa pimpinan gereja Roma Katolik, siapa bersalaman dengan siapa. Itu sudah dari dulu sudah sudah bersalaman presiden Amerika dengan pemimpin Katolik. Tapi sampai hari ini Yesus belum datang. Jangan salah saudara, saya tidak melemahkan iman saudara bahwa Yesus tidak lama lagi datang. Bukan itu poin saya. Poin saya adalah kalau saya dan saudara punya iman dibiasakan dengan peristiwa-peristiwa sekitar. Waktu COVID sudah ini dia. Terus vaksin itu chip katanya. Sampai di beberapa tempat ada yang dengan ekstrim menolak vaksin. Bahkan ada juga orang yang mau meninggalkan perkotaan, country living dan sebagainya. Perhatikan ayat berikut. Kamu akan mendengar berita kabar tentang perang, namun berawas-awaslah jangan kamu bisa, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum. Bukan saya bilang, firman Tuhan. Betul, semua akan kacau, politik akan semakin rumit, akan semakin banyak kekacauan, tapi itu katanya belum kesudahannya. Perhatikan yang berikutnya. Sebab bangsa akan bangkit dengan bangsa dan kerajaan oleh kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Minggu lalu di Filipina di Cebu baru terjadi gempa bumi 6,9 skala Richter. Dahsyat kehancuran sana. Tapi dikatakan akan tetapi semuanya itu barulah permulaan, saudara. Lukas katakan, dan apabila kamu mendengar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu haruslah terjadi, tetapi itu tidak berarti kesudahannya segera datang. Jadi baru permulaan, saudara. Supaya menolong kita mengerti, contoh ini timeline manusia. Anggaplah saya ambil di sini manusia paling lama hidup 90 tahun. Saya bicara dengan ibu Kostorka di gereja kemarin usia 90 tahun. Puji Tuhan, saudara, masih kuat jalan. Ini timeline manusia, oke? Dibandingkan dengan timeline Tuhan yang sudah kurang lebih 6000 tahun sampai sekarang, kita itu cuma
Kecil sekali saudara. Jadi ketika firman Tuhan katakan Yesus segera datang, maka kita harus lihat dari konteks timeline-nya Tuhan, garis waktunya Tuhan. Karena Yohanes Pembaptis sudah bilang bertobat sebabnya surga sudah dekat, 2000 tahun yang lalu kurang lebih, sampai hari ini Yesus belum datang. Jangan kecewa karena dia berbicara dalam konteks kurun waktunya Tuhan. Saya tidak mau kita terjebak di dalam manusia. Segera menurut saya dan saudara belum tentu sama dengan konteks segeranya Tuhan. Di situ saja. Situ saja saya. Mengapa ini penting kita mengerti? Nanti Saya tidak mau terjadi pengalaman yang sama dengan tahun 1844. Ingat gereja kita punya sejarah yang kelam. Di awal gereja kita berdiri, maka sebelum jadi gereja Nasihat Benar Ketiga, pergerakan Miller. Orang-orang saat itu salah menginterpretasi nubuatan Daniel pasal 9:14. Betul menangkap waktunya, tetapi salah menginterpretasi peristiwanya. Apa yang terjadi? Banyak orang peristiwa. Mereka pikir Yesus sudah mau datang secara literal ke dunia ini. Banyak orang yang jual harta, meninggalkan pekerjaan, bahkan ada yang keluarga sampai berpisah oleh karena perbedaan pendapat. Tetapi mereka lihat Yesus tidak datang. Dan banyak orang menjadi apa? Kecewa, saudara. Meninggalkan iman. Puji Tuhan, ada yang masih bertahan dan meneliti firman lebih lanjut. Dan akhirnya jadilah gereja kita. Gereja masih aktif menunggu kedatangan Yesus. Hari ke-7 beribadah pada Sabat Tuhan Allah. Ingat, saya katakan akan tampil pengejek yang akan mengatakan mana kedatangan Tuhan. Mereka ini adalah orang-orang yang kecewa oleh karena pikiran mereka fokus kepada event kedatangan Tuhan, bukan persiapan dirinya. Sehingga setiap kali ada momentum untuk tadi yang dipengaruhi situasi politik, dia katakan, oh Yesus mau datang, Yesus mau datang. Waktu berjalan Yesus tidak datang. Akhirnya mereka kecewa. Karena ada tiga di sini mungkin bisa mendengar suaranya. Ayo ganti baju warna. Ayo. Ini himbauan dari pendeta Tes Wilson saat dia masih menjadi ketua gereja. Beliau saat itu mungkin sabar, Pastor Amir, mungkin nanti berhubung. Ya, direkam pada channel ini yang dia katakan. Saya coba bikin garis kayak gini. Kayak bikin garis kayak gini. Ya, itu warna putih. Ada pertanyaan yang muncul dari waktu ke waktu. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Also, strange rumors that have been floating around in the internet for a number of years that the Pope has contacted the United States President. Jadi ada rumor yang beredar di internet itu beberapa tahun lalu. Apakah ada hubungannya dengan konferensi dengan undang-undang hari Minggu, lalu ada rumor yang beredar, gereja Katolik sudah menghubungi pimpinan Amerika Serikat, lalu sudah menghubungi General Conference dan sebagainya. Contacted the General Conference President about National Sunday Law, all of this. I want to tell you that this is absolutely incorrect. Dia katakan dengan tegas bahwa itu semua tidak benar. Rumor yang beredar. Totally false. Somebody somewhere imagines certain things and puts it on the internet, and then people believe what they read. Jadi ada satu orang, satu tempat punya mungkin mimpi, punya gambaran, lalu dia posting di internet dengan narasi-narasi tertentu dan membuat orang lain percaya bahwa sudah disahkan dan sebagainya. I want to encourage all of you to go back to the
Word of God. Pimpinan kita mengingatkan, menghimbau kita kembali untuk kembali ke firman Tuhan. Baca Alkitab saya dan saudara. Go back to the spirit of prophecy. Baca Beautiful chapters in the great controversy. buku Understand pembunuhan, this, yes, kemenangan akhir. national Sunday laws will come. Betul, undang-undang hari itu secara nasional akan diberlakukan. Persecution will come. Penganiayaan akan But datang. nothing of that sort is in the pipeline at the present time. Nothing that we have understood. Tapi itu tidak akan terjadi di waktu-waktu dalam dekat ini atau sekarang ketika dia berbicara saat itu. Seventh-day Adventist Church is a strong proponent of religious liberty and freedom of conscience. Oke, saya tidak akan habiskan. Jadi saudara dapat poinnya bahwa di waktu-waktu tertentu ada orang-orang di satu tempat yang doyan atau suka menyebarkan rumor-rumor yang menjadi kekhawatiran umat-umat Tuhan. Mungkin di saat itu terlihat baik, oh yang kita diingatkan untuk siap. Tapi apakah betul begitu faktanya? Dan pertanyaan saya adalah, kalau memang itu sudah terjadi, apakah tidak akan turun surat resmi dari gereja? Ya, betul saudara. Apakah pimpinan-pimpinan gereja kita tidak akan memberitahukan pengumuman resmi? Sedangkan program doa sedunia saja itu bisa ditahu sampai di Sawalari kan? No, apalagi ini pergerakan nubuatan yang besar. Jadi berhenti atau stop saudara melihat berita-berita baik di WhatsApp atau internet, karena itu tidak baik bagi pertumbuhan kerohanian kita. Iman kita akan dibiasakan bergantung kepada situasi politik ini. Sekarang kita lanjut. Perhatikan ayat ini. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerah dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang dan mereka, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Perhatikan versi Lukas. Orang akan masuk ketakutan karena kecemasan berhubungan dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab bangsa-bangsa, kuasa-kuasa langit akan goncang. Jadi orang-orang seperti ini akan mati karena apa katanya? Ketakutan. Matinya bukan dengan hal yang substansi. Mati karena ketakutan. Mati konyol, khawatir. Karena melihat situasi yang terjadi di sekitar. Orang-orang akan menjadi dingin, tidak mengasihi lagi satu sama lain. Pertanyaannya adalah bagaimana seharusnya respon kita menghadapi hal ini? Mana sudah? Mana gambarnya? Gambarnya gitu sih, nggak apa-apa. Ini pakai kecil. Lukas 21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan selarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan datang dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Oh saudara, banyak orang saat ini ngeri, merasa takut, cemas dengan kejadian saat ini. Dan sadar bahwa Tuhan melalui tanda-tanda sekitar Tuhan sudah mau datang. Tapi kelakuannya juga ngeri. Seperti saya bilang tadi malam, di gereja haleluya, di Facebook haleluya. Di gereja puji Tuhan, di Facebook hantam-hantam orang. Ya, jarak-jarak orang ikut berkomentar dengan situasi politik baru-baru. Terjadi kekacauan demo di mana-mana beberapa minggu lalu. Ada beberapa orang aktif yang komentarnya di Facebook bukannya menenangkan, justru kayak provokasi. Dan ini tidak mencerminkan persiapan kita bertemu dengan Tuhan. Banyak orang syarat dengan kepentingan duniawi, dan hati-hati saudara. Saya tidak bilang bahwa hal dunia, uang, baju tidak penting. Itu penting. Kita sudah belajar hari Kamis. Ya, ini jas, celana, dasi, ini alat-alat teknologi semua dibeli pakai uang. Betul. Tapi kalau kita sudah lebih sibuk kepentingan dunia, kita akan melupakan hal yang terutama, yaitu persiapan untuk bertemu dengan Tuhan. Banyak anggota gereja saat ini apatis dengan hal-hal rohani, kegiatan-kegiatan rohani yang menolong mereka bersiap bertemu dengan Tuhan.
Itu sebabnya ada panggilan back di altar, kembali kepada mezbah penyembahan mulai dari dalam rumah tangga kita. Karena apa? Menghindari hal-hal seperti ini. Ada buka berkatakan, apa yang satu generasi sangka hanya opsi, the next generation will find it unnecessary. Jadi kalau ada satu generasi menganggap satu hal tidak penting, maka generasi berikutnya akan menganggap itu sudah tidak berlaku. Contoh mungkin selalu disampaikan pimpinan kita, ibadah pagi dan petang dalam rumah tangga. Kalau saya sekarang ajarkan anak saya orang renungan pagi kalau situasinya bagus, kalau papa ada, kalau mama ada, kalau tak bangun semua jam 5 baru keluar musik. Jadi kita ajarkan, saya ajarkan anak saya untuk itu sekedar opsi. Maka generasi berikutnya diajarkan kepada anaknya itu sudah penting, sudah tidak penting karena bapak saya aja ya pilihan saja. Nanti saya datang gereja kalau cuaca bagus, kalau cuaca hujan sudah. Nanti kalau ada kendaraan, kalau lagi tidak ada kendaraan jangan dulu ke gereja. Maka generasi berikutnya menganggap pergi gereja itu tidak penting. Karena saya ajarkan generasi sekarang itu hanya opsional, hanya pilihan. Hati-hati sosial. Kita sementara menciptakan generasi yang akan apatis di dalam pelayanan gereja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba dan halnya sama seperti seorang yang bepergian yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Ayat 34, 35, 36. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana Tuhan rumah itu pulang menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi pula, supaya kalau dia tiba-tiba datang jangan kamu didapatinya sedang tidur. Sering kita lihat istilah Yesus segera datang, Tuhan segera datang. Tidak ada yang salah dengan ungkapan ini, tetapi secara psikologi ini kurang tepat bagi saya. Saudara setuju atau tidak terserah. Saya menggambarkan Yesus berdasarkan ayat ini. Ayat ini bilang berjaga-jaga bagi para penjaga yang dipercayakan pekerjaan oleh Tuhan. Karena kamu tidak tahu kapan Tuhan datang. Bisa malam, tengah malam, larut malam, bisa pagi-pagi juga. Saya punya pengalaman waktu kami masih kecil, kami tinggal di Mamuju. Orang tua kebetulan bekerja sebagai PNS, mama dulu, papa di instansi pemerintahan. Seringkali mereka pergi penataran, ya, pelatihan bintek apa istilahnya, ke Makassar. Nah, Mamuju ke Makassar itu 8 jam naik bus. Jadi kalau saya punya mama sudah mau pergi ke Makassar, biasa dia titip pesan di rumah. Kami anak ada 4, lalu ada sepupu tinggal di rumah. Lalu dia sudah bagi-bagi pekerjaan sama saya. Kamu cuci piring, kamu sapu rumah, kamu atur ini, atur ini, atur ini. Saya kebetulan dapat bagian sapu-sapu rumah. Ya, jadi oke. Dulu tidak ada HP, saudara-saudara. Anytime kita bisa telepon. Ada telepon rumah. Ya, dan menelpon juga ya nanti kalau di rumah atau di telepon umum kan. Jadi tidak bisa setiap saat kita telepon. Nah, saya dasarnya anak laki-laki malas-malas. Jadi waktu dikasih tugas begitu saya akan kerjakan menjelang sebelum mama pulang. Ya kan? Jadi saya tanya, mama barang-barang di Makassar, apa nih 2 hari 3 hari? Oke. Menjelang hari kedua saya sudah mulai cari waktu telepon. Oh sudah malam, berarti dia sudah di rumah ini. Mama jadi pulang besok? Oh belum mama, masih tunda lagi. Saya santai lagi, saya tidak menyangka masih besok. Lalu kemudian besok saya telepon lagi, mama jadi pulang hari ini. Belum pasti anak, ini masih ada tambahan lagi. Saya santai sudah. Tiba-tiba besok pagi ternyata saya punya mama jadi pulang tadi malam naik bus. Mama usul sungguh-sungguh di rumah. Lihat rumah berantakan, halaman tidak disapu, banyak daun-daun, ruang tamu berdebu. Saya dapat marah. Kenapa? Karena konsep saya, mama segera datang. Tapi kalau saya punya konsep,
Mama pasti datang, maka saya akan siapkan, kerjakan pekerjaan saya. Mau Mama datang besok, lusa atau minggu depan, rumah bersih. Nggak dapat poinnya. Tapi karena konsep saya, oh Mama segera datang. Jadi waktu telepon, belum 2 hari lagi. Saya pun tidak bekerja, kenapa? Saya mau bekerja kalau Yesus segera datang. Mama segera datang. Saya mau siap kalau Yesus segera datang. Kalau Presiden Amerika sudah ini, kalau sudah diganti paus, kalau sudah berlaku undang-undang hari ini, bahwa saya mau bersiap. Terlambat saudara. Karena ayat ini bilang, kalau tidak tahu kapan Tuhan itu datang, bisa pagi, bisa siang, bisa malam, dan malam, tengah malam, subuh-subuh, kita tidak tahu. Maka itu kita harus punya konsep, Tuhan pasti datang. Amin. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab hari penyelamatanmu sudah dekat. Amin. Saudara bilang, ini cerita ayat, hari penyelamatanmu sudah dekat, semua datang. Mari kita coba perhatikan ayat ini. Saya tidak katakan bahwa tanda-tanda itu tidak penting. Itu penting. Makanya Yesus jawab pertanyaan muridnya, waspada. Kita jadikan tanda-tanda itu sebagai alarm, pengingat. Ini nubuatan sudah digenapi satu persatu. Ingat bahwa ini bukan dongeng, ini betul. Gempa bumi sudah jadi, peperangan sudah jadi, segala macam sudah jadi. Tanda-tanda. Tapi ayat tadi Lukas memang katakan jangan fokus kepada tanda. Itu hanya peringatan. Fokusnya kepada persiapan bertemu dengan Tuhan. Apa maksud ayat ini? Kata frase sudah dekat di sini, kalau lihat di bahasa aslinya egizo. Egizo itu artinya to approach atau to make it near. Jadi ini sudah dekat, bukan kata kerja pasif, tapi aktif dia. Saya mau gambarkan begini saudara. Konsep mempercepat kedatangan Tuhan. Artinya kita yang mendekat kepada keselamatan. Hari penyelamatan sudah dekat. Bukan eventnya saat kedatangannya. Contoh, kalau saudara mau bepergian, mau berangkat naik pesawat jam 7 besok pagi, tiba jam keberangkatan, tapi saudara tidak siap berangkat, kira-kira saudara bisa masuk di pesawat? Ketinggalan kan? Walaupun event keberangkatannya sudah tiba, tapi saya tidak siap, maka saya tidak bisa ikut atau tidak bisa hadir di event itu. Keberangkatan pesawat dengan tepat waktu. Itu sebabnya maksud penyelamatan sudah dekat adalah biar Yesus datang besok. Kalau saya tidak siap, maka saya jauh dari keselamatan itu. Jadi ini bukan menekankan tentang eventnya saat kedatangan Tuhannya, tapi lebih mengutamakan apakah saya membuat diri saya dekat dengan keselamatan atau tidak. Karena sekali lagi, walaupun Tuhan datang besok, saya dan saudara tidak siap, kira-kira selamat. Jadi bangkitlah angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Harus di-approach, harus diadakan pendekatan dengan dua sisi. Dan itu lebih fokus kepada saya yang bersiap menantikan kedatangan Tuhan. Karena bila Tuhan datang besok, kalau saya tidak siap, jangan mimpi kita akan selamat. Amin, saudara-saudara. Jelas ini. Itu sebabnya dari tadi saya bawa pikiran kita bahwa persiapan kita yang fokus bukan cari selamat, bukan untuk cari surga, tetapi kita fokus bertemu dengan Tuhan. Dan bertemu dengan Tuhan bukan nanti di surga, tapi mulai dari sekarang di dunia ini. Karena kalau saudara pernah bertemu Tuhan dengan di dunia ini, jangan mimpi Tuhan nanti masuk surga, kalian kita masuk surga, kemudian siapa mana? Di dunia malah nggak pernah ketemu sosok kenal. Ya kan? Matius 7:21-23 katakan,
saya tidak kenal kamu. Sejak dari hadapan kenapa? Skuter saya. Tidak pernah ketemu Tuhan di dunia ini. Mengklaim mau ketemu Tuhan di surga. Jangan pernah mimpi saudara. Sama dengan Nuh. Sampai Orang pikir Nuh selamat karena masuk di dalam bahtera. Betul mereka selamat dari air bah. Tapi sebenarnya saat itu adalah panggilan bertobatkan. Karena kalaupun orang-orang di zaman Nuh masuk juga dalam bahtera tapi tidak bertobat, betul mereka selamat dari air bah tapi di dalam bahtera mereka baku bunuh. Kenapa? Karena mereka tidak bertobat. Walaupun saudara masuk gereja tapi tidak bertobat, tidak ada gunanya saudara dan saya dalam gereja. Bagaimana kita sudah belajar baptisan itu adalah tanda pertobatan. Jadi saya bertobat dulu baru dibaptis. Mari kita kembali tidak fokus kepada hal-hal lahiriah, liturgikal, hanya formalitas. Mari kita benar-benar persiapkan diri kita bertemu dengan Tuhan di dunia ini. Apa yang harus saya lakukan dalam menunggu kedatangan Tuhan? Sebab itu saudara-saudaraku, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Ini yang perlu kita lakukan sambil menantikan kedatangan Tuhan. Kita sudah belajar pelajaran sepanjang minggu ini. Ada banyak hal yang perlu kita lakukan, saudara. Silakan saudara bersiap untuk hal-hal yang menunjang kehidupan Anda di dunia ini. Tapi jangan pernah lupa hal yang terpenting untuk bersiap bertemu dengan Tuhan. Usahakan dirimu untuk hidup tidak bernoda di hadapan Tuhan. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Oh saudara-saudara, alangkah indahnya ketika hari itu tiba, kita akan melihat Tuhan Yesus juru selamat kita muka dengan muka. Ya, peristiwa kedatangan Tuhan adalah puncak pengharapan setiap umat yang percaya. Orang-orang kekasih kita yang meninggal, yang mati terlebih dahulu ini, kita akan reuni kembali di surga. Kita akan bertemu kembali dengan mereka. Saya mau tutup dengan lagu Midnight Cry. Saya undang istri saya ke depan. Midnight Cry, seruan tengah malam, seruan untuk himbauan kepada seluruh dunia, untuk